Nah, hari ini Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menyampaikan tentang paradigma, teman-teman. Paradigma Bimba, paradigma les baca, dan paradigma TK. Tapi sebelumnya paradigma itu apa sih? Paradigma itu kan cara pandang. Tapi kalau paradigma Bimba, TK, les baca itu apa? Berarti paradigma itu adalah cara pandang terhadap proses belajar. Nah, kalau Bimba itu cara pandang proses belajar yang seperti apa? Proses berfokus pada huruf M-nya yang merah dan besar. Minat. Ya. Oh, berarti kalau paradigma saya Bimba, berarti saya fokusnya mau membahagiakan anak nih dalam belajar. Berarti kalau fokusnya paradigma saya Bimba, berarti saya cara belajar yang prosesnya itu buat anak minat, buat anak bahagia, gitu. Oke? Lalu kalau paradigma les baca gimana, Bu? Kalau paradigma les baca berarti proses cara pandang terhadap proses belajar yang berorientasi pada hasil. Jadi saat di kepala kita paradigmanya les baca, berarti tujuan utamanya adalah agar anak bisa baca. Oke, sekarang kalau TK gimana, Bu? Nah, kalau TK menyenangkan, tapi tidak mendalami anak klasikal. Oke, dia banyak distriknya. Ada untuk bersosialisasi, ada untuk motorik, gerak motorik, ada untuk banyak. Tapi uh, proses belajar yang menyenangkannya adalah pelajaran-pelajaran yang bikin permainan biar seru. Sekarang saya akan memberikan analogi saat cara pandang kita Bimba berarti saat kita duduk di depan anak-anak, kita datang ke Bimba. Tujuannya adalah saya mau membahagiakan anak. Saya mau buat mereka senang belajar. Tapi kalau datang, di paradigma kepalanya adalah les baca, datang-datang, saya mau bikin anak bisa baca. Oke? Akan beda nggak? Saya akan coba analogikan tentang suami istri. Kalau di buku kuning yang dulu tentang pacaran, sekarang sudah suami istri ya. Analoginya adalah ingin membahagiakan. Nah, ingin disampaikan bahwa tujuan utama pendidikan adalah agar bahagia, sedangkan tujuan khusus pendidikan adalah kemampuan. Kebanyakan orang fokus di tujuan khusus, tapi lupa di tujuan utama yang ingin membahagiakan. Sekarang kita analogikan saat paradigmanya Bimba, yaitu ingin membahagiakan anak dalam belajar, ingin membahagiakan anak dalam membaca, agar dia tumbuh minat bacanya, analogikan tentang suami istri, istrinya yang suka memberikan masakan-masakan ke suaminya. Karena suaminya ingin membahagiakan istrinya, maka dia akan mencari sekecil apapun untuk diterima kasihkan. Ya, lalu suaminya akan sekecil apapun akan dicari untuk dipuji. Misalnya saking nggak adanya dicari, gimana nih bisa dipuji? Dicari gimana cara bisa terima kasih? Karena dia pengen istrinya bahagia. Terus efeknya apa? Efeknya istrinya jadi tambah semangat. Dia bilang, waduh, mama masakannya, sekali. Padahal mama masih biasa aja. Mungkin baru pengantin baru gitu. Ya, oh, tolong telepon sebentar. Ayo telepon. Tadi deh. Ini direkam tuh. Ntar dipotong deh. Tadi deh. Meh, tolong nih. Tadi deh telepon. Maaf. Nah, sampai mana tadi? Nah, terus istrinya, wah, bilang terima kasih ya, mama perhatian banget. Ih, papa sayang banget sama mama. Oh, beda-beda caranya itu mah cewek ya. Ya cara-cara laki-laki lah berterima kasih gimana ke istrinya, memuji istrinya gimana. Yang terjadi apa? Istrinya akan tambah semangat lagi cari tahu suaminya sukanya apa. Dia akan
berinovasi lagi, masak ini, masak itu, masak ini, masak itu. Oh. Tapi sebaliknya, kalau suami istri, tapi suaminya berpikirnya, ya tugas saya mencari nafkah. Tugas istri adalah ya urus rumah tangga, ya urus anak-anak. Saat istrinya masak, yang dia pikirin apa? Ya emang tugas kamu sebagai istri, tugas saya mencari nafkah. Kalau sudah tujuannya seperti itu, gimana? Untuk berterima kasih, kepikiran nggak? Enggak, emang udah tugas. Nah, saya aja cari nafkah. Gitu. Terus, ada nggak sedikit pun dia mau misalnya berpikir untuk memuji istrinya? Oh, enggak, ya emang kewajibannya. Gitu. Terus gimana? Kalau sudah orientasinya, oh iya emang dasar kewajiban istri masak. Ya, gak usah dilebay-lebayin. Makasih apa sih? Pujian apa sih? Lalu ada pikiran apa lagi? Pikirannya adalah fokus pada hak-haknya. Hak saya sebagai suami adalah dilayani. Hak saya sebagai suami adalah istri nurut, istri itu makmum. Fokus hati. Gitu. Sekarang coba dari yang suami ingin membahagiakan istrinya tadi lewat pujian-pujian memasak. Kalimat istri kita ganti anak-anak. Ya, saat kita ingin membahagiakan anak-anak, sekecil apapun kebaikannya kita puji. Saat kita ingin membahagiakan anak-anak, sedikit aja kebaikannya kita ucapkan terima kasih. Terus apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka lakukan? Hal kecil yang kita untuk menumbuhkan ingin banget dia bahagia, maka dia akan terus mengulang apa yang kita berikan. Dia semangat karena apa yang dikerjakannya dihargai. Dia senang karena dia merasa dimengerti. Diulang, diulang, diulang. Efeknya apa? Efeknya gurunya ingin membahagiakan anaknya bahagia, gurunya ikut bahagia. Sama kayak pasangan suami istri. Suaminya ingin membahagiakan istrinya, diberi pujian, diberi apa kasih, diberikan hal-hal yang dia suka. Istrinya bahagia, kembali melakukan hal yang baik. Akhirnya hubungannya menjadi harmonis. Tapi tadi, yang suami yang ya tugas saya mencari nafkah, tugas istri yang ngurus rumah sama ngurus anak-anak. Sekarang kita ganti kalimat kewajibannya itu menjadi belajar. Ya kewajiban anak emang harus belajar. Gitu. Misalnya anggap ini orang tua. Saya udah biayain kamu mahal-mahal. Udah keluar uang banyak banget buat kamu sekolah. Kamu sekolah yang bener. Tugas saya tuh cari cari uang buat sekolahin kamu. Diingat nggak tuh uang banyak buat sekolahinnya? Enggak. Yang diingat apa? Ya, yang diingat adalah ya hanya kebencian aja yang diingat. Gitu. Gitu, teman-teman. Kalau sudah yang dia ungkit udah di sekolah harus belajar, terus juga orang dewasanya berpikir, ini anak malas banget sih, harusnya teman-teman yang lain semangat belajar. Yang ini nggak bisa-bisa. Karena apa tujuannya? Karena paradigmanya adalah les baca. Kalau paradigmanya les baca berarti saat kita ingin mengajarkan anak-anak pasti orientasinya agar bisa baca. Kalau orientasinya agar bisa baca, yang terjadi ya nggak akan berfokus mencari hal-hal untuk membahagiakan anak. Tapi kalau orientasi kita bahagia, anggaplah kita belum tahu metode. Karena hari ini saya tidak menyampaikan metode. Orientasi kita ingin membahagiakan, kita akan cari jalan apapun agar anak tersebut bahagia dalam proses belajar bersama kita. Nah, bagaimana cara mengecek indikator keberhasilan kita? Indikatornya adalah
saat sudah berparadigma Bimba, terlihat menikmati bersama murid-murid. Gurunya menikmati, anaknya menikmati. Karena gurunya mau membahagiakan anaknya dan anaknya bahagia. Itu terlihat kalau sudah berparadigma Bimba. Lalu bagaimana kalau paradigmanya masih les baca? Karena tujuannya kan biar bisa baca. Terlihat sama-sama tekan. Guru takut sama orang tua, anaknya nggak naik-naik. Anak takut sama guru karena ditekan. Gitu. Mana sih Kak? Nggak, Kak? Udah dikasih tahu dari kemarin. Itu saya sedang mempraktekkan diri saya sendiri ke anak-anak saya. Ya, saya juga belajar. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Berarti paradigmanya yang harus dibenahi. Itu kan kita selalu tarik-tarikan gitu ya. Karena Bimba kan paradigma baru. Dari dulu, dari zaman bahula kan yang adalah ya les baca, belajar baca. Gitu. Akhirnya pas diingatkan, oh iya, saya pakai anak saya ada tipe kolerisnya. Berarti kalau pilih-pilih belajar, bukan mau belajar apa enggak, saya akan pilih mau baca yang ini dulu apa yang ini dulu deh, gitu. Biar kolerisnya dia terpenuhi. Karena dia ada sanguinisnya juga, anak saya, maka saya bikin pelajarannya yang seru untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan apa namanya personalitinya, terus tadi apa personality sama oh masih personality ya, gitu gitu. Lalu kalau misalnya paradigmanya TK seperti apa Bu? Kalau paradigmanya TK berarti ceria formal, cerianya formal tanpa memperdalam individu masing-masing anak. Ya, istilahnya dibilang suheri ya, suka heboh sendiri. Nyanyi-nyanyi, ceria-ceria, game-game, tapi tidak berorientasi memperdalam individu setiap anak. Seperti itu. Oke, rekamannya mungkin bisa di stop.